Hotman Paris bandingkan kematian Vina Cirebon dengan kasus Ferdy Sambo CS. Publik membandingkan kasus Vina Cirebon dengan kasus kematian Brigadir J oleh Ferdy Sambo CS. Benarkah ada persamaan? Jika dilihat, kedua kasus ini sama-sama menimbulkan korban jiwa dan menyedot perhatian publik. Hanya saja ada perbedaan mendasar di antara keduanya, utamanya terkait mayat korban. Demikian disampaikan pengacara kondang Hotman Paris lewat unggahan video di Instagramnya, @hotmanparisofficial, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Menurut kuasa hukum keluarga Vina itu, pada kasus Ferdy Sambo, mayat korban masih ada saat penyidikan berjalan. Bahkan, jenazah Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J saat itu diekshumasi demi kepentingan visum. Sementara, pada kasus Vina, mayat Vina dan Eki sudah dimakamkan sejak 8 tahun silam. Sebab kasus pembunuhan sejoli itu memang terjadi pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, di Cirebon. Selain itu, kasus Sambo tidaklah berlarut-larut. Sesaat setelah kejadian, polisi langsung menyelidikinya, dan proses hukum berjalan. Terbukti menembak mati ajudannya sendiri, Brigadir J, Sambo pun divonis penjara seumur hidup. Ini beda dengan kasus Sambo. Kasus Sambo kan kasusnya ada, mayatnya ada, langsung waktu itu kan semua orang lihat. Kalau ini kan sudah 8 tahun lalu. Sudah beda, kata Hotman. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Terkini, pria bernama Pegi Setiawan ditangkap karena dianggap pelaku yang buron tersebut. Aparat Polda Jabar menyebut Andi dan Dani tidak ada dan menghapusnya dari daftar pencarian orang, DPO. Perhatian pemerintah tak seperti kasus Sambo. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Pegi Setiawan, Tony RM meminta agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersikap menangani kasus Vina seperti kasus Sambo. Saya minta kepada Bapak Kapolri, tolong pas sikapnya bisa seperti kasus Sambo, ujar Tony RM, Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024, dikutip dari Tribun News. Tony RM sangat mengharapkan Kapolri bisa berada di garis terdepan memberikan perintah dan arahan kepada jajaran kepolisian. Termasuk memberikan keterangan-keterangan kepada publik sehingga kasus ini bisa terungkap dengan setransparan mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi. Harapan ini dilayangkan karena kasus Vina Cirebon sudah semakin rumit dan mengerikan. Semakin hari semakin banyak pihak yang buka suara terkait kasus satu ini. Dari keterangan saksi-saksi itu bahkan menyangkal keterangan yang sebelumnya tercatat dalam putusan di pengadilan. Tolong Bapak Kapolri bisa berada di barisan terdepan dan langsung bisa memberikan statement kepada publik, kata Tony. Hingga kini tercatat ada 10 pemohon yang mengajukan permintaan perlindungan meliputi 7 orang keluarga korban dan 3 orang saksi fakta mengetahui kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, masih melakukan penelaahan permohonan perlindungan para saksi dan keluarga korban. LPSK belum dapat dipastikan kapan proses penelaahan rampung, namun LPSK menyatakan berpeluang memberikan perlindungan darurat bagi para saksi dan keluarga korban. Wakil Ketua LPSK, Susilaning Tias mengatakan perlindungan darurat ini dapat diberikan bila para saksi dan keluarga korban mendapat ancaman nyata yang membahayakan. Bila tiba-tiba ada ancaman, atau ada kondisi medis yang harus segera diobati, LPSK dapat memberikan perlindungan secara darurat, kata Susilaning Tias di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Beda dengan perlindungan secara penuh yang diberikan melalui serangkaian proses penelaahan dan keputusan 7 pimpinan LPSK, perlindungan darurat dapat diberikan dalam waktu singkat. LPSK dapat memberikan perlindungan darurat bila 2 dari 7 pimpinan memandang adanya ancaman nyata dialami saksi dan korban. Dengan catatan ancaman dialami bersifat langsung atau bukan dalam tahap verbal dan kondisi medis para saksi dan keluarga korban yang membutuhkan penanganan medis darurat. Ketentuan lain dalam pemberian perlindungan darurat adalah kondisi mendesak saksi dan keluarga korban yang perlu membutuhkan pendampingan dalam proses hukum. Contohnya ketika para saksi dan keluarga harus memberi kesaksian di pengadilan, maka dalam hal ini LPSK dapat memberikan perlindungan darurat berupa pendampingan hukum. Liga Akbar akui dapat tekanan saat BAP kasus Vina Cirebon. Liga Akbar mengungkapkan tekanan yang dialaminya saat diperiksa penyidik kasus kematian Vina Cirebon dan kekasihnya Eki tahun 2016. Pada saat itu, Liga Akbar menyatakan tidak mengetahui kronologis kematian 2 sejoli tersebut. Namun, ia mengaku dipaksa menandatangani berita acara pemeriksaan, BAP,
yang seolah-olah menunjukkan bahwa ia mengetahui detail kejadian. 8 tahun kemudian, saya merasa perlu mengoreksi dan mencabut keterangan BAP tersebut, ujar Liga, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Ia menjelaskan bahwa saat pemeriksaan, ia merasa tertekan dan bingung karena tidak didampingi oleh kuasa hukum. Liga menceritakan kepada media bahwa penyidik menanyakan detail kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, seolah-olah ia mengetahui semua peristiwa tragis tersebut. Penyidik bertanya seakan-akan saya tahu apa yang terjadi dengan Eki dan Vina. Padahal saya tegaskan berkali-kali bahwa saya tidak tahu, ucapnya. Liga menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut hanya dilakukan sekali dan banyak dari pernyataannya dalam BAP yang tidak sesuai dengan apa yang ia katakan. Pemeriksaan hanya dilakukan satu kali dan banyak pernyataan saya yang sebenarnya tidak tahu ditulis seakan-akan saya tahu, jelas dia. Ia merasa bingung dan tertekan saat itu, terutama karena tidak didampingi oleh kuasa hukum. Akibat tekanan tersebut, Liga akhirnya terpaksa menandatangani BAP meskipun awalnya menolak berkali-kali. Sebelumnya, Liga juga menceritakan tentang penjemputannya oleh polisi tanpa pemberitahuan resmi untuk menjalani pemeriksaan. Ia dijemput sekitar pukul 18.00 sampai 19.00 WIB di rumahnya, hanya beberapa hari setelah kematian Eki dan Vina. Liga juga mengungkapkan bahwa sebelum penjemputan, ia sempat bertemu dengan ayah Eki, Rudiana, yang menanyakan detail tentang pakaian yang digunakan Eki saat kejadian dan apakah Eki pernah memiliki masalah dengan orang lain. Di Polres Cirebon Kota, Liga diminta untuk menceritakan kronologi kematian Vina dan Eki. Saya terus menyatakan bahwa saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi penyidik terus menekan dan menyebut saya berada di lokasi kejadian, katanya. Pemeriksaan berlangsung sekitar 2-3 jam dan selama itu Liga berkali-kali diminta untuk menceritakan kronologi peristiwa tersebut, tetapi ia tetap menyatakan ketidaktahuannya. Saya diperiksa sekitar 2-3 jam dan terus ditanya soal kronologi, tapi saya benar-benar tidak tahu, ujarnya. Liga Akbar menyampaikan pesan menyentuh kepada Rudiana, ayah dari Eki, korban pembunuhan bersama kekasihnya Vina Cirebon pada tahun 2016 lalu. Pesan ini disampaikan dalam sebuah kesempatan yang diharapkan bisa membuka tabir keadilan yang lebih jelas bagi semua pihak yang terlibat. Kalau ada Pak Rudiana di sini, saya hanya akan mengatakan bahwa Bapak harus terbuka. Kejujurannya, ujar Liga Akbar, mengawali pesannya dengan harapan agar Rudiana dapat bersikap lebih jujur terkait kasus yang menimpa anaknya, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Lebih lanjut, Liga Akbar menekankan pentingnya keadilan bagi semua pihak, tidak hanya bagi almarhum Eki dan Vina, tetapi juga bagi keluarga mereka. Kasihan sama almarhum Eki dan almarhumah Vina dan kasihan juga kepada keluarganya, ucapnya, dengan nada penuh empati. Liga Akbar juga menyampaikan keprihatinannya terhadap para terpidana dalam kasus ini. Ia mengaku tidak mengenal para terpidana, termasuk Pegi, salah satu tersangka yang sering disebut-sebut dalam kasus ini. Termasuk, kepada para terpidana, karena saya tidak kenal dengan para terpidana, termasuk sama Pegi saya gak kenal, jelas dia. Bongkar percakapan Liga Akbar dengan Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki. Lokasi percakapan di RSD Gunung Jati tepat setelah malam kejadian Eki dan Vina dibunuh di Cirebon 2016 silam. Mengutip tribunjabar.id pada 15 Juni, kabar itu disampaikan langsung oleh Liga Akbar dalam wawancara pada Sabtu 15 Juni pagi. Perlu diketahui, Liga Akbar adalah teman dekat dari Eki. Liga menyatakan bahwa dirinya bersama-sama dengan teman lainnya mendatangi rumah sakit. Di rumah sakit, Liga bertemu dengan Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Ditemani oleh teman Liga Akbar berinisial R, Liga menyatakan bahwa saat itu Rudiana bertanya apakah dirinya bersama Eki saat kejadian. Liga pun memberikan jawaban tegas, tidak. Liga menceritakan bahwa di saat kejadian ia sedang bersama dengan teman-temannya nongkrong di warung hingga pukul 12 malam. Lalu pada pukul 12 malam itu, Liga menerima kabar dari temannya berinisial T bahwa Eki telah meninggal dunia. Bersama dengan teman-temannya, Liga segera menuju rumah sakit Ciremai, namun tidak menemukan Eki di sana. Mereka kemudian pergi ke RSD Gunung Jati, di mana mereka menemukan suasana sudah ramai di ruang jenazah dan IGD. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak.
Setelah ngaku diminta Ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan Ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan Ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa Ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian.